Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan tidak terhingga karunia dan nikmat kepada kita, wabil khusus nikmat yang paling agung yaitu nikmat iman dan Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Kenapa? Karena agama Islam inilah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Salawat beserta salam tercurah dan terlimpah kepada panutan kita, kepada uswah kita, qudwah kita, kepada khairil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, kepada seluruh ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin, dan semoga juga sampai kepada kita selaku umat beliau. Di sini saya ingin belajar mempelajari tafsir surah Al-Fatihah yang diambil dari kitab Lubabut Tafsir min Ibni Katsir, yaitu kitab yang merupakan ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir yang dikarang oleh atau diringkas, yang meringkasnya adalah Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syaikh, ulama Timur Tengah, yang menghabiskan waktu selama 3 tahun untuk menyelesaikan pembuatan kitab ini, ya, ringkasan kitab ini, yang diterbitkan pada tahun 2003 Masehi atau yang bertepatan dengan tahun 1423 Hijriah. Jadi ini adalah ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir sendiri adalah namanya Tafsirul Quranil Azim, atau lebih kita kenal sebagai Tafsir Ibnu Katsir, yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir atau karya Imam Ibnu Katsir. Beliau ini lahirnya pada tahun 700 Hijriah dan wafatnya pada tahun 774 Hijriah. Jadi usia beliau 74 tahun. Kemudian beliau sendiri bernama Al-Hafiz Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurashi Ad-Dimashqi. Jadi nama beliau adalah Ismail, ya. Ismail, kemudian nama ayahnya Umar. Nah, Katsir ini adalah nama kakek beliau. Jadi penisbatan nama Katsir ini adalah dari nama kakek beliau. Seperti juga yang kita kenal Imam Asy-Syafi'i. Nah, itu kan bukan nama beliau. Nama beliau itu bukan Asy-Syafi'i. Nama beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Syafi'i itu juga sama kakeknya, ya. Jadi nama ayahnya Idris, nama kakek beliau Asy-Syafi'i. Nah, kemudian di sini ada Al-Hafiz. Al-Hafiz di sini, kalau mungkin kita tahu, yang sering kita dengar Hafiz, ya, kata-kata Hafiz yang sering kita kenal itu adalah, yang kita tahu adalah orang yang hafal Al-Quran, ya, 30 juz dikatakan Hafiz. Nah, Hafiz di sini maksudnya adalah bukan hanya hafal Al-Quran, ya, tapi adalah orang yang ahli hadis yang hafal beribu-ribu teks hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang juga kita tahu, yaitu Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, itu Al-Hafiz berarti beliau juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hafal puluhan ribu hadis. Nah, itu yang dimaksud dengan Al-Hafiz di sini.
Nah, kemudian kita teruskan ya. Yang dipelajari pertama kita belajar nama-nama surah, nama surahnya ya maksudnya. Nama surahnya adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Sini ya, di sini di buku ini, di kitab ini terteranya Al-Fatihah itu adalah pembukaan. Nah, maksudnya dari pembukaan ini adalah surah pertama yang ditulis di dalam Al-Quran. Jadi surah pembuka di dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Kan ditutup oleh surah An-Nas gitu ya. Jadi surah pembukanya, surah pertamanya adalah Al-Fatihah. Makanya dinamakan Al-Fatihah. Kemudian juga surah ini surah yang mengawali setiap sholat. Jadi setiap sholat itu diawali oleh surah Al-Fatihah. Itu makanya dikatakan sebagai Al-Fatihah atau pembukaan. Kemudian dikatakan juga Ummul Kitab. Ya, Ummul Kitab. Nah, Ummu di sini adalah ada kata-katanya di sini halaman 12 bahwa Ibnu Jarir berkata orang Arab menyebut semua yang mencakup atau mendahului sesuatu dengan nama Misalnya Ummul Arsy, sebutan untuk kulit yang melapisi otak atau kepala. Mereka juga menyebut bendera atau panji yang menyatukan sebuah pasukan dengan Nah, jadi Ummu di sini berarti bisa juga disebut sebagai meliputi segala sesuatu ya, mendahului segala sesuatu. Katakan juga tombak ya, maka disebut Ummul Qura karena keberadaannya yang lebih awal ya. Jadi bisa jadi sebagai penghulu tuh. Maka itu penghulu bagi kota-kota lain. Jadi maksud di sini jadi Ummul Kitab juga sebagai penghulu dari kitab Al-Quran ya. Al-Fatihah itu sebagai penghulu atau boleh dikatakan di sini ibunya Al-Quran. Bisa dikatakan ibu juga. Nah, ini sesuai dengan hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sab'ul Masani dan Al-Qur'anul Azim. Jadi ada 4 sebenarnya penamaannya di sini ya. Di hadis ini selain Ummul Kitab juga Ummul Quran, kemudian As-Sab'ul Masani atau 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur'anul Azim. Nah, kemudian para ulama juga ya seperti yang dikatakan oleh Imam Bukhari bahwa sebagian ulama mengatakan maksud dari Ummul Kitab adalah seluruh kandungan Al-Quran kembali kepada apa yang dikandung di surah ini, di surah Al-Fatihah ini. Insya Allah ya. Nah, begitu mulianya surat Al-Fatihah. Sama ya, surah-surah yang lain semuanya adalah mulia atau suci atau agung. Nah, kemudian nama lain dari surah Al-Fatihah adalah as-sholah, artinya sholat, karena sebagai syarat sahnya sholat. Kemudian dikatakan juga alhamdu artinya pujian. Nah, ini ada hadis qudsi yang nanti akan dibacakan di segmen berikutnya. Kemudian nama lainnya juga ar-ruqyah, jadi untuk meruqyah atau menjampi. Ini ada hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, itu untuk nama-nama surat. Ada juga nama-nama lainnya yang tidak disebutkan di sini. Di sini juga ada katanya asyifa sebagai penyembuh penawar ya. Jadi banyak nama-nama dari surah Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihah termasuk surat Makkiyah. Jadi surat Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Ini menurut Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, menurut Imam Qatadah, menurut Imam Abul Aliyah. Nah, ini karena sebagian ulama yang lain ada yang mengatakan seperti Imam Abu Hurairah mengatakan surat
surah Al-Fatihah diturunkan di Madinah. Ada yang mengatakan diturunkan 2 kali ya, di Mekah dan di Madinah. Tapi menurut Imam Ibnu Katsir, pendapat pertama yang lebih benar yaitu Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atainaka sab'am minal masani." Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu sab'am minal masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Nah, itu Quran surat Al-Hijr ayat 87. Kemudian para ulama sepakat bahwa surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, kemudian terdiri dari 25 kata, dan terdiri dari 113 huruf. Keutamaan surah Al-Fatihah pertama adalah surah paling agung. Baik, kita akan bacakan kenapa dikatakan surah paling agung. Di sini di halaman 13. Ini terjemah ya, terjemahannya dari kitab Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir. Dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id bin Al-Mu'alla, dia berkata, aku mengerjakan sholat, lalu Rasulullah SAW memanggil aku, tetapi aku tidak menjawabnya hingga aku menyelesaikan sholat. Setelah itu aku mendatangi beliau, beliau lantas bertanya, apa yang menghalangimu datang kepadaku? Maksudnya tadi ya, jadi bahwa Abu Sa'id ini tidak menjawab seruan dari Rasulullah SAW. Aku menjelaskan, wahai Rasulullah, sesungguhnya tadi aku sedang mengerjakan sholat. Nah, beliau berkata, bukankah Allah Tabarakallah Ta'ala berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyerumu kepada yang memberi kehidupan kepadamu. Nah, itu maksudnya adalah Rasulullah SAW mengingatkan kepada sahabat Abu Sa'id bin Al-Mu'alla kalau misalkan dipanggil oleh Rasul itu harus menjawab seruannya ya. Lalu beliau berkata, akan aku ajarkan kepadamu satu surah yang paling agung dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid ini. Beliau menggandeng tanganku dan beliau hendak keluar dari masjid. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, tadi engkau ingin mengajarkan kepadaku satu surah yang paling agung dalam Al-Quran. Beliau pun menjawab, benar, Alhamdulillahirabbil alamin. Ia adalah As-Sab'ul Masani dan Al-Quranul Azim, Al-Fatihah yang diturunkan kepadaku. Nah, itu hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah melalui beberapa jalur sanad dari Syu'bah. Nah, itu ya. Jadi dikatakan surah yang paling agung. Tapi di sini para ulama juga berpendapat bahwa semua surah dalam Al-Quran tidak ada yang lebih utama, semuanya adalah agung. Jadi di sini konteksnya ya seperti itu ya, kata sabda dari Rasulullah SAW bahwa ini adalah surah yang paling agung. Nah, kemudian yang kedua, keutamaan dari surah Al-Fatihah juga adalah bisa untuk meruqyah ya. Ini adalah ada riwayatnya, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Fadhailul Quran dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa dia menuturkan, kami pernah berada dalam suatu perjalanan. Ketika kami singgah, tiba-tiba seorang budak wanita datang seraya berkata,
Sesungguhnya kepala suku kami tersengat, sedangkan orang-orang kami sedang tidak berada di tempat. Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Lalu seorang laki-laki berdiri bersamanya. Padahal kami tidak pernah menyangka dia bisa meruqyah. Kemudian laki-laki itu membacakan ruqyah dan kepala suku itu pun sembuh. Kemudian dia atau kepala suku itu memerintahkan agar orang tersebut diberi 30 ekor kambing, sedangkan kami diberi minum susu. Setelah dia kembali, kami lantas bertanya kepadanya, apakah kamu memang pandai dan biasa meruqyah? Dia pun menjawab, aku tidak meruqyah kecuali dengan Ummul Kitab atau Al-Fatihah. Jangan berbuat apapun hingga kami datang kembali dan bertanya mengenai hal ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahut kami kepada laki-laki itu. Setibanya di Madinah, kami menceritakan kejadian tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau menanyakan, dari mana dia tahu bahwa surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Nah, ini berarti bukti bahwa surat Al-Fatihah adalah sebagai surat yang dapat dibuat untuk meruqyah seseorang apabila sakit. Nah, kemudian juga keutamaan dari surat Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini adalah satu dari dua cahaya. Nah, maksudnya ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Mohon maaf, dari Imam Muslim saja ya dalam kitab sahihnya, dan An-Nasai, Imam An-Nasai dalam kitab sunannya. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama malaikat Jibril, tiba-tiba Jibril mendengar suara dari atas. Maka Jibril mengarahkan pandangannya ke langit seraya berkata, itu adalah suara dibukanya sebuah pintu di langit yang belum pernah terbuka sebelumnya. Ibnu Abbas melanjutkan, dari pintu itulah turun malaikat dan ia menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, sampaikanlah berita gembira kepada umatku terkait dua cahaya yang telah diberikan kepadamu, yang ia belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu. Dua cahaya itu adalah Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah dan beberapa ayat terakhir pada surat Al-Baqarah. Tidakkah kamu membaca satu huruf saja darinya, melainkan kamu akan diberi pahala. Nah, itu adalah hadis terkait dengan keutamaan surat Al-Fatihah sebagai satu dari dua cahaya. Kemudian juga keutamaan surat Al-Fatihah adalah sebagai kesempurnaan sholat. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, man sholat sholatan lam yakro fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun salasan ghairu tamam. Siapa saja yang mengerjakan sholat tanpa membaca Ummul Quran Al-Fatihah, maka sholat yang dikerjakannya itu tidak sempurna sebanyak 3 kali. Nabi Muhammad SAW mengatakannya tidak sempurna. Kemudian Abu Hurairah ditanya, bagaimana jika kami ada di belakang imam sholat berjamaah? Abu Hurairah menjawab, bacalah Al-Fatihah di dalam hatimu, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Nah, itu ya, jadi bahkan ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahwa surat Al-Fatihah harus dibaca setiap rakaat sebagai syarat sahnya sholat. Ya. Jadi tidak sah sholat yang tidak membaca Al-Fatihah, baik imam maupun makmum. Nah, kemudian terakhir berisi pujian, sanjungan, dan doa. Nah, ini masih kelanjutan hadis tadi. Abu Hurairah menjawab, bacalah Fatihah dalam hatimu, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala. Nah, ini ya hadis qudsi yang saya maksud tadi, yang dari di sana. Qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain wali abdi ma sa'ala fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamidani abdi fa
Fa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allahu asna alayya 'abdi. Fa idza qala maliki yaumiddin qala Allahu majjadani 'abdi. Wa qala marratan fawwada ilayya 'abdi. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala Allahu hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Allah Azza wa Jalla berfirman, aku membagi salat menjadi dua bagian antara diriku dengan hambaku. Nah, maksudnya salat di sini adalah bacaan ya, Al-Qur'an, atau bacaan Al-Fatihah di sini. Jadi aku membagi sholat menjadi dua bagian antara diriku dengan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jika dia mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, hambaku telah memujiku. Dan jika dia mengucap Ar-Rahmanir-Rahim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hambaku telah menyanjungku. Jika dia mengucap Maliki Yaumiddin, maka Allah berfirman, hambaku telah memuliakanku. Dan Abu Hurairah menuturkan, hambaku telah berserah diri kepadaku. Ya, jadi tadi bisa dikatakan hambaku telah memuliakanku atau hambaku telah berserah diri kepadaku. Kemudian jika dia mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, inilah bagian diriku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Dan lalu jika dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka Allah pun berfirman, ini untuk hambaku dan bagi hambaku pula apa yang dia minta. Jadi di sini ada pujian, alhamdulillahirabbil alamin, ada sanjungan yaitu Ar-Rahmanir-Rahim, dan juga ada doa yang diijabah ya, yang diminta. Bagi hambaku pula apa yang dia minta. Nah, jadi berdoa ya di sini bagian dari doa, pujian dan sanjungan dan juga doa. Nah, itu keutamaan surat Al-Fatihah dan keutamaan-keutamaan lainnya yang tidak bisa disebutkan seluruhnya. Itu saja yang ditampilkan di channel Mahdi Bahtiar. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, dan yang terpenting kalau misalkan ada kesalahan, itu ya kesalahan dari saya yang memang bodoh atau tidak, bukan seorang yang memang alim atau tahu punya ilmu terhadap agama, hanya sekadar belajar dari sebuah kitab yang dikarang tadi oleh Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Syaikh, yang merupakan ringkasan dari kitab Tafsir Ibnu Katsir. Ini adalah bagian pertama. Untuk bagian selanjutnya nanti insya Allah akan ada tafsirnya. Tafsir untuk surat Al-Fatihah sendiri, mulai dari tafsir ta'awuz sampai kemudian ayat terakhir, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.